Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah, kembali lagi bersama video pembelajaran Tarkibuna, cerdas berbahasa Arab, cemerlang masa depan. Nah, teman-teman semua, pada video kali ini kita akan bersama-sama mempelajari materi Aqsamul Kalimah. Aqsamul Kalimah merupakan jenis-jenis kata yang dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah al-ismu atau kata benda, kedua al-fi'lu atau kata kerja, dan yang ketiga adalah al-harfu atau huruf. Nah, pada bab ini kita akan mempelajari semuanya, namun kita bahas satu persatu ya teman-teman. Kita mulai dari al-ismu. Tadi telah kita definisikan secara singkat bahwa al-ismu merupakan kata benda. Namun, maknanya secara kaidah ialah al-ismu huwa kullu kalimatin tadullu ala insanin aw hayawanin aw nabatin aw jamadin aw makanin aw zamanin aw sifatin aw makna mujarradin minaz zaman. Yang artinya al-isim merupakan setiap kata yang menunjukkan manusia, hewan, tumbuhan, benda, tempat, waktu, sifat, atau makna waktu secara abstrak. Nah, supaya teman-teman bisa lebih paham lagi, kita akan menampilkan beberapa contoh kalimat yang mana di dalamnya terdapat al-isim dalam berbagai kedudukan dan situasi. Nah, teman-teman, bisa teman-teman lihat bersama ya, di slide di sini sudah muncul contoh-contoh kalimat yang di dalamnya terdapat isim. Kedudukannya berbeda-beda. Contohnya pada kalimat yang pertama, kata at-thalibah merupakan isim yang menunjukkan seorang murid perempuan atau manusia. Nah, kata at-thalibah di sini berkedudukan sebagai pelaku atau subjek, yaitu orang yang menjalankan kegiatan dalam kalimat tersebut. Lalu contoh kalimat yang kedua, kata al-ghanam yang artinya ialah kambing, di sini isim berkedudukan sebagai kata yang menunjukkan hewan. Nah, kedudukan al-ghanam di sini merupakan sebagai objek atau hal yang dibicarakan. Lalu teman-teman bisa lihat pada contoh kalimat ketiga, kata al-wardah merupakan isim yang menunjukkan tumbuhan, yaitu bunga mawar. Pada contoh kalimat keempat, nafidatan. Kata nafidatan merupakan isim yang menunjukkan benda, yang artinya adalah jendela. Lalu pada kalimat yang ketiga, kata Jakarta merupakan bentuk isim juga, namun isim yang menunjukkan suatu tempat ataupun lokasi. Lalu pada contoh kalimat berikutnya, kata al-laili juga merupakan isim yang menunjukkan waktu terjadinya suatu kegiatan, yaitu al-laili di malam hari. Kemudian teman-teman bisa lihat pada contoh kalimat terakhir, kata al-wasi' yang digaris bawahi merupakan isim di mana isim ini memberikan sifat kepada kata sebelumnya atau bisa kita katakan sebagai kata sifat. Kata sifat yang diartikan di sini sebagai luas. Mensifati apa? Mensifati kata sebelumnya, yaitu kata al-maidan yang artinya adalah lapangan, sehingga lapangan tersebut jelas maknanya, lapangan yang seperti apa? Yaitu lapangan yang luas. Jadi dari beberapa contoh kalimat yang telah teman-teman lihat, kita bisa mengetahui bahwa isim ini bukan hanya kata yang menunjukkan terhadap benda saja, namun juga bisa pada hal-hal lainnya dan dengan kedudukan yang berbeda-beda. Bisa sebagai pelaku atau subjek, bisa sebagai objek, kata sifat, maupun hal yang disifati itu sendiri. Paham ya sampai di sini teman-teman? Baiklah, supaya teman-teman lebih paham, kita akan mempelajari apa saja tanda-tanda dari isim. Langsung saja ke tanda yang pertama. Tanda yang pertama, isim dapat menerima tanwin. Contohnya pada kalimat nazzofa at-thalibu nafidatan. Teman-teman perhatikan kata nafidatan yang berharokat akhir tanwin berbunyi an. Jadi isim dapat menerima tanwin ya teman-teman, baik yang bunyinya an, in maupun un. Selanjutnya, tanda yang kedua ialah isim dapat menerima alif dan lam. Teman-teman dapat perhatikan pada contoh kalimat Ro'a Ahmadu al-ghanama. Perhatikan pada kata al-ghanama. Kata al-ghanama diawali oleh alif dan lam.
maka kata al-ghunama dapat diidentifikasi sebagai isim. Lalu, tanda yang ketiga ialah isim dapat menerima huruf nida. Apa itu huruf nida? Huruf nida adalah huruf yang digunakan untuk memanggil, sehingga isim yang terletak setelah huruf nida disebut sebagai munada. Contohnya, teman-teman perhatikan kalimat berikut. Ya Khalil, ishrab dawa'aka. Kata Khalil terletak setelah huruf nida. Huruf nida contohnya ialah huruf ya, maka Khalil dapat diidentifikasi sebagai isim. Lalu, tanda isim yang berikutnya ialah menjadi majrur atau berharokat kasroh. Terdapat dua keadaan. Yang pertama, apabila didahului oleh huruf jar, maka isim tersebut akan menjadi isim majrur. Teman-teman perhatikan contohnya, nusallil isya'a fil laili. Kata al-laili, harokat akhirnya berubah menjadi kasroh karena didahului oleh huruf jar, yaitu fi. Kemudian keadaan yang kedua yaitu apabila berada dalam susunan idhofah, yakni sebagai mudhof ilaih. Teman-teman dapat perhatikan contoh berikut. Nal'abu fi sahatil baiti. Kata al-baiti, harokat akhirnya ialah kasroh. Nah, kata al-baiti ini berkedudukan sebagai mudhof ilaih, sehingga dapat diidentifikasi sebagai isim. Kemudian kita lanjut ke tanda isim yang terakhir, yakni isim dapat berkedudukan sebagai musnad ilaih yang membutuhkan khobar. Apakah itu musnad ilaih? Musnad ilaih merupakan kata yang disandari hukum. Nah, terdapat dua keadaan. Yang pertama, dalam keadaan jumlah fi'liyah atau kalimat verba, musnad ilaihnya adalah fa'il atau subjek. Contohnya terdapat pada kalimat ja'a mudarrisun mahirun. Kata mudarrisun di sini merupakan musnad ilaih atau kata yang disandari hukum. Sehingga kata tersebut membutuhkan khobar ataupun penjelas, maka datanglah kalimat mahirun yang artinya pandai, merupakan khobar untuk kata mudarrisun. Lalu keadaan yang kedua dalam jumlah ismiyah atau kalimat nomina. Musnad ilaihnya berkedudukan sebagai mubtada atau pokok pembicaraan. Teman-teman dapat perhatikan contoh kalimat berikut. At-thalibatu nasyitotun. Kata at-thalibatu merupakan musnad ilaih yang berkedudukan sebagai mubtada. Musnad ilaih tadi telah kita pelajari bahwa kata yang disandari hukum. Maka kata at-thalibatu membutuhkan penjelas ataupun khobar, yakni terdapat pada kata nasyitotun. Paham ya teman-teman sampai di sini? Jadi, suatu kata dapat dikategorikan sebagai isim apabila mengandung satu ataupun lebih dari kelima tanda yang telah disebutkan tadi ya teman-teman. Baiklah, kalau begitu kita akan masuk ke jenis kata yang kedua, yaitu al-fi'lu atau kata kerja. Mahu al-fi'lu? Al-fi'lu huwa kullu kalimatin tadullu ala huduthi syai'in fi zamanin khosin, yang artinya fi'il merupakan setiap kata yang menunjukkan terjadinya sesuatu atau suatu kejadian pada waktu tertentu. Gimana maksudnya pada waktu tertentu? Nah, teman-teman bisa lihat pada contoh kalimat tahaddasa Mahmud ma'a sahibihi. Kata tahaddasa yang ditebalkan di sini merupakan fi'il yang artinya adalah telah mengobrol atau telah berbicara, telah berbincang-bincang. Nah, tahaddasa di sini merupakan fi'il kata kerja atau suatu hal yang dikerjakan, yang telah dikerjakan oleh Mahmud. Lalu pada contoh kalimat yang kedua, tu'arrifu khafifah nafsaha amamal fasli. Kata tu'arrifu merupakan fi'il atau kata kerja yang dilakukan oleh khafifah, yakni sedang memperkenalkan. Lalu pada contoh kalimat yang ketiga, ya tulab aslihu kitabatakum, yang artinya wahai para murid, perbaikilah tulisan kalian.
Kata aslihu dengan artinya perbaikilah di sini juga merupakan kata kerja atau al-fi'lu. Kata kerjanya yaitu kata kerja yang menunjukkan suatu perintah. Perintah kepada siapa? Kepada at-tullab. At-tullab di sini yang artinya adalah para murid yang menjadi munada tadi yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu panggilan orang yang dipanggil. Jadi sebenarnya teman-teman, fiil ini terdapat berbagai ciri-cirinya, baik fiil yang menunjukkan suatu kegiatan yang telah terjadi, sedang terjadi, maupun kata perintah. Namun pada bab ini teman-teman hanya akan sedikit membahas tentang fiil saja. Untuk lebih detailnya teman-teman akan bahas pada bab yang lainnya. Kita menuju kepada jenis kata yang terakhir, yaitu al-harfu atau huruf. Mahuwa al-harfu? Al-harfu huwa kullu kalimatin laisa laha makna illa ma'a ghairiha, yang artinya adalah huruf merupakan setiap kata yang tidak memiliki makna secara lengkap apabila tidak berhubung dengan kata lainnya. Jadi tanpa kata lainnya, huruf ini merupakan suatu kata yang belum lengkap secara maknanya. Contohnya, jadi setiap huruf ini bisa berkedudukan sebagai kata hubung, sebagai kata depan, ataupun sebagai kata tanya. Nah, kita bahas satu persatu ya. Jadi dalam contoh kalimat yang telah tampil di slide ini, kata-kata yang ditebalkan merupakan jenis huruf. Yang pertama ada kata hal. Di sini berupa huruf yang menunjukkan kata tanya yang artinya adalah apakah. Kemudian terdapat pada kata fi yang merupakan kata depan yang artinya adalah di. Lalu pada kata wa, uhibbu Aisyah at-tufahata wal burtuqala. Kata wa di sini merupakan huruf yang berupa kata hubung, yaitu artinya adalah dan. Lalu pada kalimat lam yafham Ibrahim ad-darsa, kata lam di sini merupakan huruf juga yang artinya adalah belum. Kurang lebih huruf ini seperti ini ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Nah teman-teman, kita sudah menjelaskan, sudah belajar bersama pembagian dari setiap kata yang terdapat dalam bahasa Arab. Apabila ada yang ingin teman-teman tanyakan, teman-teman bisa tulis pertanyaannya di kolom komentar atau berdiskusi dengan teman lainnya, atau apabila kita bertemu di ruang kelas, kita dapat diskusikan secara bersama-sama. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.